Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Bardi dengan stambuk A22121102 dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang enzim dan energi. Tahu nggak sih, di dalam tubuh makhluk hidup itu terjadi begitu banyak reaksi kimia. Contohnya, di dalam tubuh kita terjadi reaksi pemecahan zat-zat makanan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, atau di dalam tubuh tumbuhan yang terjadi reaksi fotosintesis. Nah, seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup itu disebut metabolisme. Reaksi-reaksi kimia metabolisme terjadi sangat cepat dan ada hubungannya dengan kerja enzim. Jadi, enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis. Oke, sekarang yang kedua kita bahas tentang struktur enzim. Keseluruhan bagian enzim ini disebut dengan holoenzim. Nah, enzim ini tersusun dari dua komponen utama, yaitu protein dan non-protein. Untuk bagian yang protein disebut dengan apoenzim karena dia tersusun dari protein, maka komponennya bersifat labil karena mudah berubah, misalnya karena pengaruh suhu dan keasaman. Jadi, enzim ini punya nama sisi aktif dan sisi allosterik. Coba dilihat pada gambar. Sisi aktif ini adalah sisi yang nantinya akan berikatan dengan substrat. Tahu apa itu substrat? Substrat ini adalah zat yang nantinya akan dijadikan produk oleh enzim ketika berlangsungnya reaksi kimia. Nah, kemudian ada sisi allosterik. Nah, sisi allosterik ini nanti sisi yang dapat berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Kemudian untuk komponen non-proteinnya ini disebut juga dengan gugus prostetik. Berbeda dengan apoenzim, si gugus prostetik ini memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhirnya. Gugus prostetik ini dibedakan menjadi dua, ada kofaktor dan koenzim. Untuk faktornya ini sendiri tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam, misalnya ada besi, ada mangan dan kalsium, ada kalium dan lain-lain. Kemudian untuk koenzim ini tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, contohnya ada vitamin dan koenzim dan lain-lain. Nah, ini ada gambar dari struktur enzim. Yang tengah-tengah ini ada apoenzim atau struktur proteinnya. Yang tadi disebutkan dia punya sisi aktif. Jadi sisi aktif ini yang nantinya bisa berikatan dengan substrat. Nah, ini substratnya. Ketika enzim berikatan dengan substrat, nantinya akan menghasilkan sebuah produk. Nah, ini ada sisi allosterik, ada kofaktor sebagai aktivatornya yang nanti akan berikatan dengan sisi allosterik. Untuk kompetitif sama non kompetitifnya nanti kita bahas di akhir. Adapun sifat enzim yaitu yang pertama merupakan protein, yang kedua berperan sebagai biokatalisator, yang ketiga bekerja secara spesifik, yang keempat diperlukan dalam jumlah sedikit, yang kelima atau yang terakhir yaitu bekerja secara bolak-balik. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat, maka substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ini ada dua, yaitu teori gembok kunci atau lock and key dan teori kocokan yang terinduksi. Kita bahas teori ini satu persatu. Pertama, teori gembok dan kunci yang menjelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif, sementara itu substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif. Enzim substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim.
substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk hubungan enzim dan substrat tersebut berbentuk ikatan yang lemah. Apabila enzim rusak karena pengaruh suhu atau pH, bentuk sisi aktif enzim akan berubah mengakibatkan substrat terjadi tidak sesuai lagi untuk enzim tersebut. Berikut dari ketetapan induksi teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau bersifat fleksibel. Jika substratnya masuk ke dalam sisi aktif enzim, enzim akan berubah bentuk secara tepat ketika berkaitan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat dan kompleks enzim produk, hingga produk dapat meninggalkan sisi aktif enzim. Sekarang teman-teman bisa memahami kedua teori ini ya. Adapun faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama suhu, yang kedua perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima zat-zat pengikat atau aktivator, dan yang keenam zat-zat penghambar atau inhibitor. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.